dipangan buk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengikuti kegiatan Natal di Bedali mulai dari anak-anak terlebih dahulu. Karena anak-anak menggunakan pakaian-pakaian lucu. Ada yang jadi harimau, ada yang jadi jerapah. Karena supaya anak-anak itu mengenal ciptaan Tuhan melalui apa yang kita sampaikan, apa yang kita pakai. Sedangkan kemudian setelah Natal anak-anak, Natal ibu-ibu. Lah ini, ibu-ibu biasanya itu kalau acara di luar gereja itu Paskah, tapi ibu-ibu sepakat dengan tekad di tempat kebun nongko. Lah, dari sinilah suasana kebun nongko menjadi pemikiran banyak orang. Setelah Natal ibu-ibu di kebun nongko, di daerah Dawung, kemudian Natal bapak-bapak. Nah, Natal bapak-bapak, minggunya Natal ibu-ibu, Seninnya Natal bapak-bapak. Nah, saat Natal bapak-bapak, diharapkan semua menyiapkan paharian, menyiapkan pantun. Dari berbagai banyak pantun parian, ada satu yang saat ini tetap terjaga dan konsisten. Yang membuat parian, wonge teko, pundi? Wonge. Adakah wireless? Ada wireless? Oh, tidak ada. Supaya lebih afdol, yang menjadi booming nggak sampai sekarang, kalau undang Mas Nathan ten panggung lah niki. Monggo. Visi misine koro apa nongko lah. Ketika Natal bapak-bapak itu membuat parian, justru yang terbaik yang sampai saat ini dikenang lah ini Mas Nathan. Dicoba parian sampean pancen jos nggih. Sing wingi, Pak. Sing nongko kuwi lho. Nah. Mangan nongko ketiban ondo. Kaum pria mugi tansah damai sejahtera. Sik dibaleni meneh. Mangan nongko ketiban ondo. Mugi kaum pria tansah sejahtera. Panggah hafal ya. Lah, inilah Bapak Ibu yang enggak sampai saat ini membuat kita terkesan dengan sejahtera. Ya, inilah fungsinya parian. Sebagai cara kita membuat orang bahagia, jebule ora gur salaman tok ben kancane seneng. Melalui parian juga membuat orang seneng. Wis pancen nggih sejahtera ae ben apik ya. Terima kasih Mas Nathan. Mangan nongko, menek nongko ketiban ondo. Waktu itu Natal kaum pria, jadi sedaya kaum pria mugi tansah sejahtera. Wah, akhirnya booming ya. Sejahtera. Sampai nyoba-nyoba, kula nggih nyoba. Di bar kebaktian nggih. Apa ya liyan sejahtera nggih. Mosok ya bahagia. Mosok ya Surabaya. Napa malih? Lah niki Bedali. Oh nggih. Sing penting sedaya warga Bedali nggih tansah sejahtera. Wo disekseni Bapak Lurah wonten Budewan nggih. Mugi sedaya tansah sejahtera ben eling. Lah itulah Bapak Ibu tujuannya supaya pesan dari gembala pada waktu itu kepada pesan malaikat kepada gembala supaya gembala itu menghadapnya melihat berita damai itu sampai kepadanya. Maka jika kita ingin damai melihat berita itu maka hadaplah beliau. Maka kita perlu menghadap. Jika kita hanya duduk diam,
Nek singkur-singkuran, Bapak Ibu tidak bisa melihat saya jika pada malam ini Bapak Ibu yang di sebelah sini menghadap ke timur tidak bisa melihat tampilan di depan. Jika ada saat ibadah, ada yang duduk, yang di belakang juga tidak bisa melihat. Maka kita perlu menghadap. Kita perlu salaman, Pak Bud, Pak Budut. Kalau kita menghadap, kita akan semakin kenal. Demikian juga kita yang ada pada malam ini. Jika kita ingin hidup melihat kemuliaan Allah, ya lihatlah. Kita bersama-sama jangan merasa asing di antara kita. Melalui drama tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kita adalah kelompok yang berada di persekutuan bedali. Tetapi ingatlah bahwa kita adalah satu nama, yaitu GKJW Bedali. Dan kita punya sesanti dalam GKJW, yaitu Patunggilan Kang Nyawiji. Sesuk nek iso duwe rejeki cukup ya lakone ya wis ana nggih. Jimat jamus kalima sada. Lakone pun enten Pak Sugip. Ya itulah bagaimana kita ingat bahwa kita punya kesatuan satu jiwa, Patunggilan Kang Nyawiji. Kita sudah bedali ya kita ingat bahwa kita harus bersama-sama melaku bareng, maju bareng. Kembali kita perlu menghadap rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang di Yohanes, yang di Lukas, yang di Markus, yang di Matius. Kita perlu menghadap dan menyapa supaya kita kenal. Kita perlu juga menyapa supaya kita kenal. Pak Muntaji, kita supaya menyapa. Kalau kita nggak dep-depan, kita tidak akan kenal siapa yang ada depan, siapa yang menggunakan baju hijau. Nah, saya Pak Muntaji, tentara, sanes Pak Sugip. Bahwa kita perlu menghadap untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mengapa Tuhan kok mulia? Karena mulianya Tuhan tidak pernah akan habis, tidak akan pernah berhenti untuk kita manusia. Maka kita perlu melihatnya dengan seksama. Kita melihat sesama kita perlu menghadap. Rembukan, cerose drama wow. Kita perlu rembukan. Apike piye? Ben saya apik. Nek rembukan ya wis biasa. Ana usul sing diterima, ya ana sing gak diterima. Tapi mesti sing dipilih sing luwih apik. Mari Bapak Ibu, kita hidup bersama. Ingatlah sejak tahun 2002 ada dalam buku merah yang berjudul Karya Tuhan di Ladang Tebu, yang menceritakan kisah tahun 65, bagaimana keadaan saat itu yang membuat orang-orang itu kemudian memilih hidup di gereja. Tentu Bapak Ibu yang sudah sepuh mengetahui apa yang saya maksudkan. Ketika pada waktu itu menjadi orang percaya yang mungkin pada saat itu belum banyak. Tetapi orang-orang pada waktu itu punya tekad semangat, ayo adewe ning gereja. Ngabekti ben oleh damai. Ben gak jenenge tok sing ana. Engko roh ning perbatasan Punjab. Itu tahun 65. Lah mari Bapak Ibu ingatlah bahwa sejarah panjang kita hingga sampai di titik ini gereja kita sudah 21 tahun. Usia yang sangat usianya remaja menjelang pemuda. Usia 20 tahun itu biasanya sedang mencari jati dirinya. Jika disamakan dengan ilmu psikologi, leres napa mboten jika dalam usia psikologi itu usia 21 itu sedang mencari jati diri. Benarkah itu terjadi dalam gereja kita? Kita sedang berpikir 5 tahun ke depan gereja kita harus bagaimana? Kita memikirkan, gedung kita kurang besar karena anak-anak kita banyak. Maka perlu kita perlebar supaya ibadahnya nyaman. Kemudian anak-anak juga perlu ruang untuk anak.
ya kita siapkan. Ya meskipun itu tidak bersamaan, tapi akan ditata supaya benar-benar kita merasakan sukacita bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bersama-sama menghadap kemuliaan Tuhan, supaya terang itu kita sampai kepada diri kita, supaya kita menjadi orang yang benar-benar kenal dengan sama kita dan bahagia. Kenalah dengan orang-orang di sekitar kita, hadaplah supaya kita merasa sukacita. Amin. Hiduplah dalam perjalanan dengan penuh sukacita. Amin. Nggih, Bapak